Halo, sahabat Pokop. Saya kembali lagi di arena pameran PPBI Gianyar tahun 2021, tepatnya di alun-alun kota Kabupaten Gianyar, lapangan Astinapura. Nah, pada hari ini saya akan meliput khusus karya Pokop yang ikut berpartisipasi di acara ini. Kita akan ulas bagaimana prestasi ataupun penghargaan yang didapat dari semua karya Pokop yang ada di pameran ini. Kemudian saya akan mengulas juga masing-masing dari konsep penciptaan karya saya di pameran ini, yang ikut di pameran ini. Oke, kita ikuti bersama. Ya, ini yang pertama, pohon ini mendapat predikat baik sekali, bendera merah, tampil di kelas regional. Pohon ini saya mulai menangani kira-kira 2 tahun yang lalu. Ya, kondisinya pada waktu itu sangat terlalu rimbun menurut saya. Jadi karena kondisi fisik yang menurut saya tidak memungkinkan untuk ditampilkan rimbun, saya mengurangi banyak sekali perantingan. Sehingga sekarang pohonnya lebih jelas dan lebih bisa istilahnya ringan, tidak terlalu berat oleh susunan daun. Pohon berpenampilan gaya cascade, sangat bagus sekali secara anatomi, yaitu ada satu pohon yang naik, kemudian ada satu pohon yang turun. Masing-masing mempunyai kelompok daun dan kelompok daun. Nah, di sini saya menampilkan 2 mahkota, satu yang mahkota utama, yang kedua adalah mahkota yang bagian cascade-nya. Bagian yang mengandungnya saya tampilkan dengan mahkota sendiri. Ya, seolah-olah ini adalah pohon twin atau berbatang 2 dengan tampilan yang bertolak belakang, yang satu naik, yang satu turun. Nah, disitulah letak keindahan, disitulah letak poin yang kita expose, sehingga bisa menyatukan nantinya antara kelompok daun yang naik dan kelompok daun yang turun. Oke, inilah ulasan saya tentang pohon ini. Mari kita lanjut ke pohon berikutnya. Nah, ini Arjuna. Kali ini Arjuna tampil di kelas Madya. Pada tahun 2018 Arjuna tampil di kelas regional, tepatnya di pameran Buleleng dan Singaraja, Bali. Sekarang dia tampil di kelas Madya di PPBI Gianyar, Pamnas PPBI Gianyar di Gianyar 2021. Tampil di kelas regional, berhasil mendapatkan predikat best in class regional. Dan sekarang tampil di kelas Madya, mendapat predikat juga best in class di kelas Madya. Jadi Arjuna ini baru tampil 2 kali di 2 kelas yang berbeda, kebetulan mendapat predikat best in class, jadi terbaik di kelasnya. Nah, inilah tampilan Arjuna. Arjuna saya rancang kurang lebih 4 tahun yang lalu, dengan sesuatu yang menarik, yaitu saya harus merancang potnya secara khusus karena kondisi pohon ataupun style pohonnya selalu kurang cocok apabila diberikan pot keramik. Jadi kita waktu itu agak kebingungan, sehingga saya harus merancang khusus membuat desain potnya. Nah, ini bisa dilihat kondisinya sangat menyatu antara pohon, konsep, dan pot. Ya, pohon ini mempunyai keistimewaan bahannya yang luar biasa. Jadi ada bahan dalam satu pohon ini bisa menampilkan sebuah kondisi pohon yang dramatis, hidup di alam. Jadi kita dengan mudah akan melihat bahwa memang pohon ini sangat natural, sangat representatif pohon yang hidup di alam, meskipun di alam yang berbatuan. Bagian yang tajuk-tajuknya bisa dilihat di sini, ada bagian yang menggantung, ada bagian yang di tengah, ada bagian sebagai pendukung, dan ada bagian yang utama. Semuanya menyatu dalam satu kesatuan.
Ya, jadi berbagai tipe bentuk tajuk, berbagai tipe ukuran tajuk bisa disatukan jadi satu dalam pohon ini. Sang Arjuna. Ya, ini mudah-mudahan kedepannya pohon ini bisa meningkat untuk masuk ke kelas utama. Oke, lanjut pohon yang berikutnya. Ini adalah Santigi berjuluk Mandalika. Kenapa dijulukin Mandalika? Karena bahan ini didapat dari Pulau Sumbawa. Ya, pohon ini saya tangani kurang lebih 3 tahun yang lalu. Jadi awalnya pohon ini tidak hidup di atas batu. Kemudian karena kondisi pohonnya yang banyak menggantung, saya berinisiatif atau mempunyai imajinasi bahwa ingin menampilkan pohon ini hidup di atas batu. Maka dibangunlah batu-batu ini dengan kondisi akar tetap masuk di dalam tanah di sekitar batu. Jadi tetap unsur batuan hanya ditampilkan sebagai pendukung, bukan diibaratkan sebagai bukit ataupun yang lain. Karena memang kondisi fisiknya yang tidak memungkinkan untuk dipasang landai atau tanpa batu. Nah, itulah konsep awal. Kemudian pohon ini terlihat subur, terlihat apa namanya, penuh dengan daun. Ya. Dalam kondisi yang seperti ini sebenarnya saya sangat mudah sekali menampilkan kesan dimensi. Ya, sangat mudah membangun dimensi, membangun kedalaman dikarenakan pohon ini memang mempunyai perantingan yang menyebar. Artinya panjang, menyebar. Jadi yang namanya dimensi adalah di mana kita bisa menampilkan foreground dan di mana kita bisa menampilkan background. Jadi pohonnya tembus ke dalam, ya. Bayangkan kalau tanpa foreground ini, kemudian hanya background di belakang, background di belakang akan kelihatan maju kesannya. Ya, apabila kita kasih foreground dan middle ground, kemudian background, itulah dimensi yang lengkap, 3 dimensi yang lengkap. Jadi pohonnya tembus. Ya, tentu saja apa yang kita sajikan di foreground ini tidak menghalangi untuk orang bisa melihat ke belakang. Meskipun samar-samar, itulah kesan yang ingin kita munculkan. Ya, seperti dari jauh misalkan kita melihat sebuah gunung. Jaraknya memang terlihat segitu, tetapi apabila jari kita dekatkan di dekat mata kita, maka gunung itu akan semakin terlihat jauh. Nah, itulah teori dimensi, ya. Pohonnya sangat bagus sekali, kondisinya sangat apa namanya ini prima, sehat betul, dan apa yang ditampilkan menggantung ini semua jadi sesuai setelah pohon ini pangkalnya saya angkat. Mendapat predikat sangat bagus. Tampil di kelas Madya. Tahun 2016 pernah tampil di kelas regional di Gianyar. Mendapat predikat best 10 waktu itu, 10 besar. Oke, lanjut ke pohon yang lain. Nah, inilah Anoman. Saya menjuluki pohon ini Anoman Obong. Tetapi kebetulan kurang lebih hampir 1 tahun yang lalu pohon ini berpindah tangan kepemilikan. Jadi saya tidak bisa menangani pohon ini lagi. Tetapi bisa dilihat di sini dia mendapat predikat best 10. Ya, 10 besar terbaik di kelas bintang. Ya. Kondisinya makin tua, makin apa namanya ini, makin tua, karakternya makin muncul. Ya, cuman ada beberapa perantingan yang mungkin perlu dibenahi, terlalu turun. Ya, itu nanti pada saat biasanya pada saat perawatan harian saya berikan penopang supaya pertumbuhannya tidak makin lama makin turun. Jadi Santigi kecenderungan pertumbuhannya kalau tua makin lama makin turun. Beda dengan Ficus. Ficus makin lama makin berdiri, naik, mengejar matahari. Tapi kalau Santigi tidak, makin lama makin turun. Ya, Anoman masih tampil dalam kondisi yang bagus. Pohon ini saya
mulai merawat ataupun mulai membuat menjadi bonsai ini kurang lebih 5 tahun. Pohon ini 5 tahun saya proses. Sang legenda, the legend, mendapatkan predikat best 10 di kelas bintang. Kemudian dia juga mendapatkan penghargaan Intan dari kelas bintang. Pohon legend ini saya sudah pernah membuat kontennya. Jadi pohon ini sudah kurang lebih 25 tahun di atas pot atau di dalam pot. Kemudian yang salut dan yang kita butuh apresiasi untuk pohon ini adalah kondisinya. Kondisinya sangat prima dan penuaannya terjadi sangat bagus sekali. Artinya sangat natural. Tidak ada yang kesannya instan ataupun apa. Jadi inilah kondisi Santiki dalam kondisi penuaan yang natural. Ya, jadi mulai dari ujung rantingnya sampai ke pangkal akarnya, teksturnya udah sama. Itulah kondisi kematangan bonsai yang kita harapkan, yang ingin dicapai dalam kita membuat bonsai. Sang legenda tampil dalam kondisi yang sangat matang. Cuman pada musim ini daunnya belum bisa mengecil karena kemarin barusan musim hujan, jadi tampilannya masih daunnya besar. Kalau daunnya lebih kecil, lebih rapat, dia akan karakternya lebih keluar. Saya menangani pohon ini kurang lebih hampir 2 tahun. Artinya dalam kondisi apa yang ada, saya hanya merawat meneruskan sampai pada kondisi kesehatan yang seperti sekarang. Pohon sancang. Ya, pohon sancang ini hasil budidaya. Bahannya dibuat oleh teman saya dari Pemalang, Bapak Ranto. Beliau adalah master budidaya bonsai Indonesia. Beliau telah banyak sekali membuat bahan-bahan dari hasil pelintiran khas karya Bapak Ranto di Pemalang. Bahan-bahan yang dibuat biasanya sancang. Ini sancang original, jadi bukan wacang, bukan sambungan. Ini original sancang. Kemudian serut, kemudian asam Jawa. Banyak juga dia barusan memulai ulmus juga dibuat bahannya. Budidaya kurang lebih 7-8 tahun sehingga pohon ini ataupun bahan ini siap untuk dijadikan. Nah, proses penjadiannya dari 7 tahun, kemungkinan ini bisa sampai kurang lebih 5-6 tahun baru jadi seperti ini. Ya, saya menangani pohon ini kurang lebih sekitar 2-2,5 tahun yang lalu. Ya, awalnya pohon ini sudah mempunyai cabang ranting. Saya hanya memposisikan dengan benar, dengan enak, kemudian menata perantingan ataupun tajuk-tajuknya. Ya, kebetulan kemarin sempat berpindah tangan sehingga saya tidak bisa menangani lagi. Tapi akhirnya saya kembali dipercaya untuk bisa menangani pohon ini. Dapat predikat best 10 di kelas regional. Ini adalah Santiki berjuluk Trunojoyo. Yang punya adalah Bapak Haji Pipin di Denpasar, Bali. Pohon ini termasuk favorit saya. Selain saya memang favorit bergaya semi cascade, pohon ini mempunyai penataan tajuk ataupun perantingan sangat luar biasa menurut saya. Artinya ini saya buat dengan sesuatu yang benar-benar memuaskan batin saya dalam pembuatannya, karena saya bisa menyusun ataupun membuat susunan tajuk ini. Kelompok daunnya sangat natural sekali. Ya, bisa dilihat pohon dalam kondisi gaya menggantung, kesan tropisnya muncul dengan kental. Nah, itulah yang saya membuat saya sangat puas dalam merancang pohon ini. Saya rancang kurang lebih antara 4 tahun pohon ini. Dari bahan setelah cabang.
Jadi saya menerima pohon ini dalam kondisi yang sudah ada cabangnya. Kemudian semua ranting dan perdaunan kita buat dalam 4 tahun. Termasuk mahkota itu adalah pembuatan baru. Proses baru dari awal, dari titik tumbuh yang segede lidi. Kemudian selama 4 tahun kita proses menjadi bentuk mahkota yang sungguh sangat ideal untuk pohon ini. Berjuluk Trunojoyo, dia mendapat 3 bendera pada kelas regional. Ini tampil perdana Trunojoyo. Nah, jadi kenapa kok dapat 3 bendera? Karena yang satu adalah penghargaan Mahayastra dari Bupati Gianyar. Jadi ini mendapat penghargaan khusus dari Bupati Gianyar atau favorit dari Bupati Gianyar di kelas regional. Ini pohon anting putri, pemiliknya adalah Ketua PPBI Gianyar, Bapak Bem Gusti. Dia mendapat penghargaan Best 10 di kelas bintang. Ya, pohon ini sudah langganan Best 10 di kelas bintang dan sekaligus mendapatkan penghargaan Intan di kelas bintang. Ya, sungguh luar biasa pohon ini, diproses puluhan tahun, tidak mudah untuk bisa sampai pada kondisi kematangan yang seperti ini. Jadi bukan hanya kematangan tajuk ataupun perantingan, tetapi kematangan pada gerakan batangnya. Sudah tidak terlihat sambungan-sambungan ataupun terlihat potongan-potongan. Jadi batangnya udah mulus, bergaya klam. Proporsi badan dan pohon, artinya badan dan perantingan sangat ideal ya. Kemudian potnya juga mendukung. Oke, kita lanjut pohon yang berikutnya. Anting putri. Ini pemiliknya sama, Bapak Bem Gusti. Dia juga mendapat predikat Best 10 di kelas utama. Pohon ini ditangani secara khusus sejak kurang lebih 3-4 tahun yang lalu. Sampai bisa menghasilkan sebuah kematangan. Ya, dimulai dari jenjang regional, madya dan utama selalu mendapat Best 10. Karena kelebihannya adalah struktur anatomi yang sangat berimbang, struktur yang anatomi yang sangat proporsional. Kemudian ketuaan sudah mulai muncul, bisa dilihat di sini. Mulai dari ujung akar sudah mulai keriput, kemudian batang juga sudah mulai keriput. Sampai dengan ujung ranting semuanya udah balance dalam arti kematangan. Ya, semoga pohon ini tetap dalam kondisi yang prima sehingga bisa mempertahankan bentuk dan kematangan semakin meningkat. Anting putri Best 10 di kelas utama. Oke, itu tadi beberapa karya Bokop yang berpartisipasi di dalam event kali ini. Pameran Nasional Bonsai PPBI Cabang Gianyar, Bali. Nah, sekarang saya sebagai penutup saya akan berbagi atau menunjukkan siapakah jawara dari event kali ini. Inilah pohon sancang di belakang saya. Inilah juaranya Best in Show di kelas bintang. Jadi pohon ini menjuarai dari seluruh kelas. Ya, kemarin pada konten yang pertama saya udah ulas tentang pohon ini. Pohon ini sangat bagus sekali. Pohon yang memadukan antara jenis pohon endemik dengan jenis pohon yang dari luar negeri. Jadi pohon ini badannya adalah wahung, Premna trifolia. Kemudian daunnya berasal dari impor Taiwan, Premna microphylla. Nah, karena di Indonesia tidak mempunyai original daun kecil, maka badannya diambil dari Indonesia, kemudian daunnya disambung dari impor Taiwan. Ya, itu sudah saya ulas sedikit kemarin tentang keseimbangan, kekuatan tumbuhnya, kemudian penampilan mahkota-mahkotanya dan lain-lain, sungguh luar biasa. Jadi menurut saya pantas pohon ini menjadi juara. Oke, saya pikir cukup untuk konten kali ini.
Saya akan terus membuat konten berikutnya. Semoga teman-teman bisa terus mengikuti konten YouTube Bokop Art untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Bokop. Salam Bokop.